Ini adalah sebuah contoh soal penerapan rangkaian seri dan paralel yang terdiri dari R1, R2, dan R3. Nah, ini adalah rangkaian campuran seri dan paralel. Nah, permasalahannya adalah kita diharapkan menentukan hambatan listrik total atau R. Kemudian yang B adalah menentukan V1 atau tegangan pada R1, V2 adalah tegangan pada R2, dan tegangan pada R3, V3. Ya. Yang C adalah menentukan kuat arus yang mengalir pada R1, kuat arus yang mengalir pada R2, I2, dan kuat arus yang mengalir pada R3 yaitu I3. Oke, terlebih dahulu kita membuat diketahui seperti ini, sesuaikan dengan yang tertera pada gambar. Oke, untuk yang pertama solusinya yang pertama adalah jadi menentukan hambatan total pada rangkaian. Nah, untuk menentukan hambatan total kita harus memandang R1 seri terhadap R2 dan R3 yang di paralel. Jadi ini adalah R2 dan R3 nya paralel. Nah, ini di seri dengan R1. Kita beri keterangan R1 adalah seri dengan R paralel, di mana R paralelnya adalah terdiri dari R2 dan R3. Oke. Nah, demikian R totalnya itu sama dengan R paralel ditambah dengan R1. Nah, untuk menentukan R total kita terlebih dahulu harus menentukan R paralel. Oke. Paralel. Nah, untuk rangkaian paralel berlaku 1 per RP sama dengan 1 per R2 tadi yang di paralel tambah dengan 1 per R3. Oke, kita masukkan angkanya. R2 adalah 3 ohm, 3,0, dan R3 nya adalah 6,0 ohm. 1 per 3,0 ditambah dengan 1 per 6,0. Oke, kita samakan penyebut terlebih dahulu. Ini menjadi 2 per 6,0 ditambah dengan 1 per 6,0, hingga hasilnya adalah 3 per 6,0. Itu adalah 1 per R paralel, sehingga R paralelnya adalah tinggal kita balik saja. Jadi 6,0 per 3 kita dapatkan 2,0 ohm. Ini adalah R paralel. Nah, sehingga R totalnya itu kan sama dengan R paralel tambah R1 tadi. Ini seri ya, seri. Jadi kita dapatkan R total sama dengan R paralel tadi 2,0 ohm ditambah dengan R1 nya adalah 4,0 ya, 4,0 ohm, sehingga kita dapatkan 6,0 ohm. Itulah R total. Oke, sudah terjawab yang A. Sekarang yang B. Kita menentukan V1, V2, V3. Nah, sebelum menentukan V1, V2, dan V3, terlebih dahulu kita menentukan V total dan I total pada rangkaian agar memudahkan perhitungan. Di V totalnya itu sama dengan tegangan jepit ya, itu sama dengan I total kali R total. Nah, sedangkan I totalnya belum kita dapatkan, R totalnya sudah, sehingga kita perlu menentukan I total terlebih dahulu. Nah, I total sendiri kita bisa gunakan persamaan untuk GGL, yaitu GGL per R total ditambah dengan R hambatan dalam. Nah, sehingga kita bisa masukkan angka GGL nya adalah 10,5 volt
dibagi dengan R totalnya adalah 6, R totalnya 6 ditambah dengan hambatan dalamnya tadi adalah 1,0, jadi ini 6,0, sehingga kita peroleh 10,5 per 7,0 sama dengan 1,50 ampere. Oke. Nah, kemudian kita tentukan V total. Jadi sama dengan tegangan jepit ya, sama dengan I kali R. I totalnya 1,50 ampere. R totalnya tadi adalah 6,0 ohm. Sama dengan 1,5 kali 6 itu adalah 9,0 volt. Oke, itu adalah V total. Nah, setelah kita dapatkan I total dan V total, kita akan mudah menentukan V1 ya. V1 dulu yang pertama. Di V1 sendiri itu sama dengan I1 kali R1. R1 kita sudah ketahui yaitu 4 ohm. I1 nya adalah, nah ini I1 nya adalah, I1 nya itu sama dengan I total. Tadi pada rangkaiannya adalah I1 sama dengan I total ya. Nah, kemudian kita bisa peroleh V1 sama dengan I total kali R1. R1 nya 4 ohm. I totalnya adalah 1,5 ampere kalikan dengan R1 4,0 ohm. Oke. Ini total sama dengan I1. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah 6,0 volt. Itu adalah V1. Nah, untuk V2, oke, selanjutnya untuk V2. Nah, untuk V2 kita bisa lihat kembali gambar. Nah, di sini sebenarnya V2 itu adalah di R2. Di sini dia V2. Ini adalah V3. Sedangkan R2 dan R3 adalah R paralel, sehingga antara V2 dan V3-nya adalah sama. Jadi V2 dan V3 sama. Kemudian R paralel dengan R1 itu adalah seri, sehingga tegangan totalnya itu V total akan sama dengan V di R1 V1 ditambah dengan V di rangkaian paralelnya, yaitu V paralel. Jadi V paralel itu sama dengan V2 dan V3. Mengapa demikian? Karena pada rangkaian paralel tegangannya sama. Di tegangan di R2 sama dengan tegangan di R3, sama dengan tegangan paralel. Oke. Kita bisa tuliskan di sini V2-nya akan sama dengan V paralel. Ya. Nah, dimana V total itu sama dengan V1 ditambah dengan V paralel. Kita sudah dapatkan V total ini itu 9,0 volt sama dengan 6,0 V1 ditambah dengan V paralel. Ini kita bisa peroleh V paralel itu sama dengan V2 sama dengan 9,0 kurangi dengan 6,0. Jadi hasilnya adalah 3,0 volt. Itu adalah V2. Oke, kita dapatkan V2, V1, V2. Nah, V3. Nah, V3 sendiri itu V3 itu sama dengan V2 karena dia adalah paralel ya. Enggak sama pula, yaitu 3,0 volt. Oke, kita dapatkan V3. Nah, selanjutnya yang nomor C, kita diharapkan menentukan I1
I2 dan I3. Oke, mudah saja karena kita sudah mendapatkan tegangan masing-masing hambatan, ya kita bisa menentukan I1. Oke, untuk I1 itu sama dengan V1 per R1. Kita peroleh V1 nya tadi adalah 6 volt 6,0, R1 nya adalah 4 ohm. Kita bagi, jadi ini adalah 3/2, jadi 1,5 ampere ya, jadi sama dengan I total. Terbuktilah dia sama dengan I total, tadi sudah kita dapatkan ya sebenarnya. Nah sekarang I2 sama dengan V2 per R2. V2 nya itu sudah kita dapatkan, yaitu 3 volt, di 3,0 dibagi dengan R2 nya adalah R2, kembali ke atas, R2 nya adalah 3 ohm. Oke, kita angkat, R3 nya 6 ohm, R2 nya 3 ohm, jadi R2 nya 3 ohm, 3,0, kita dapatkan 1,0 ampere. Nah bagaimana dengan I3? Oke, kita bisa menggunakan persamaan V3 per R3 ya. V3 nya sudah kita dapatkan sama dengan V2, yaitu 3,0 per R3 nya tadi adalah 6,0 ohm, sehingga kita peroleh, nah ini 1/2 di 0,5 ampere. Oke, ini dia. Oke, sudah kita dapatkan semua bahwa I1 nya 1,5 ampere, I2 nya 1 ampere, I3 nya adalah 0,5 ampere. Oke, sekian.